Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Data Warehouse kelas SI 601 dengan dosen Bapak Novi Dianatasya, Eskom MMSI. Kami akan membahas tentang review jurnal. Review ini disusun oleh Saudara Ahmad Haryanto, Saudari Devina Felicia Febriana, Saudara Haryo Dwi Setyo Putro, saya sendiri, Jeremy Tumburma Mompar, dan juga Saudara Joko Sanjoyo. Untuk jurnal yang pertama, saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Perancangan Data Warehouse untuk Informasi Penjualan Minimarket menggunakan modul tabular. Nama jurnalnya sendiri adalah Jurnal Internasional Rekayasa dan Teknologi Baru, volume 5 nomor 2. Tahun terbitnya 2020. Penulisnya yang pertama itu Gusti Ngurah Agung Jaya Sasmita, yang kedua itu Made Sudarma, dan yang ketiga Dewa Made Wiharta. Latar belakang. Salah satu bisnis yang memiliki banyak data transaksi harian dan terkumpul dalam waktu yang cepat adalah minimarket. Tren untuk mengelola data ini menjadi informasi yang berarti muncul dalam data warehouse dengan fitur-fiturnya seperti OLAP, Online Transaction Analytical Processing sebagai solusi. Salah satu tools untuk membuat OLAP dari data warehouse adalah SSAS. Tools ini terdiri dari dua model. Yang pertama adalah model multidimensi atau bisa dikatakan dengan model tradisional, dan yang kedua adalah model tabular. Salah satu fitur terbaik yang diberikan oleh modul tabular ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya. Model tabular tidak membutuhkan dalam data format tabel, fakta ya, dan dimensi sehingga mengurangi waktu untuk mengubah data tertentu ke dalam beberapa skema, yaitu star atau snowflake, dan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya sebelum mengembangkannya. Namun, beberapa tipe data lebih cocok untuk tetap menggunakan multidimensi daripada tabel. Sebagai contoh, data yang memiliki kompleksitas hubungan banyak lebih baik menggunakan multidimensi karena saat ini tabular belum mendukung hal tersebut. Tujuannya membuat rancangan data warehouse untuk informasi penjualan minimarket dengan menggunakan model tabular sebagai alternatif, cara yang lebih cepat dan sederhana dalam pengembangan pengolahan data warehouse analitik daripada model multidimensi dari data warehouse. Metode yang pertama itu pengumpulan data. Mengumpulkan data yang ada di minimarket. Yang kedua itu perancangan membuat desain data warehouse serta merancang tabel yang sesuai untuk data tersebut. Hasil dan pembahasan. Yang pertama itu dalam desain ini, pertama proses ETL dilakukan untuk mengekstrak data dari sistem sumber yang dibutuhkan. Untuk membuat laporan, kedua, data akan diproses melalui transformasi untuk membuatnya menjadi bersih, konsisten, dan dalam format standar. Terakhir, data akan dimuat ke dalam data warehouse dan selesai. Karena untuk pemodelan tabular, data tidak perlu dimasukkan ke dalam skema Star atau Snowflake. Yang kedua, merancang model table. Poin A, membuat koneksi server, basis data, gudang data harus terhubung dengan perancangan model tabular baik menggunakan autentikasi Windows atau login server SQL. Yang B, mengimpor table. User akan memilih table yang mana yang akan digunakan untuk query, analisis bisnis, perhitungan data pelaporan. Pada desain ini semua table akan dimuat ke dalam designer. C, mengelola mengelola kolom. Setelah semua tabel dimuat ke dalam desainer, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keramahan pengguna, untuk mengubah semua nama kolom untuk penamaan yang lebih baik, mengubah tipe kolom transaksi dari float menjadi desimal, dan kolom tanggal diberi nilai unik agar dapat menggunakan DAX IntelliGenate. D, meninjau hubungan. Data warehouse yang diimpor juga dapat mengimpor hubungan antar table sesuai dengan origin key atau kunci utamanya. E, membuat kolom yang dihitung dalam
yang dihitung yang dapat digambarkan sebagai kolom khusus berdasarkan perhitungan yang dilakukan data menggunakan ekspresi DAX. F. Tindakan. Membuat ukuran adalah melakukan ekspresi DAX. Yang G. Membuat KPI atau indikator kinerja utama. KPI dapat didefinisikan sebagai cara untuk mengidentifikasi seberapa baik target bisnis yang tercapai. H. Menciptakan perspektif. Perspektif digunakan untuk menentukan target dari hasil pelaporan atau analisis. I. Menciptakan hierarki. Hierarki digunakan untuk mengelompokkan kolom ke dalam beberapa tingkatan. J. Menyebarkan tabel. Setelah mendesain tabular perlu disebarkan ke instance server untuk digunakan ke aplikasi. Yang ketiga, penggunaan model table. Beberapa cara model tabular. Pertama, melakukan drag and drop. Contohnya, drag measure total all gross income ke dalam field values. Sumbu X adalah nama cabang, sumbu Y adalah bulan. Nanti data total all gross income akan terpotong menjadi cabang dan bulan. Yang kedua, untuk aplikasi khusus bisa mendapatkan data melalui query DEX natif atau query MDX yang digunakan untuk model multidimensi. Sebagai contoh di atas, mengelompokkan data ukuran total gross income ke dalam field value ke nama cabang dan bulan. Pendapat. Pemodelan tabular dalam data warehouse merupakan alternatif yang lebih cepat dan sederhana dalam pengelolaan data analisis. Dalam konteks penelitian yang dilakukan, pemodelan tabular digunakan untuk mendukung kebutuhan informasi penjualan di minimarket. Dalam pemodelan tabular, data historis dari operasi bisnis diintegrasikan dan disimpan dalam data warehouse. Pemodelan tabular menggunakan bahasa DAX sebagai bahasa aslinya untuk query dan perhitungan. Model tabular memungkinkan desain yang lebih cepat dan tidak membuang-buang waktu untuk mengubah data ke dalam skema tertentu. Proses ETL masih diperlukan untuk mengambil data dari berbagai sumber, tetapi dapat menghasilkan proses load ke dalam skema atau bahkan mengabaikan proses transform dan load jika data berasal dari satu sumber. Untuk linknya sendiri ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haryanto. Saya di kelompok 4 di mata kuliah Data Warehouse. Di sini saya ingin mereview sebuah jurnal internasional dengan judul Jurnal Data Warehouse Design with ETL Method, Extract, Transform, dan Load untuk Form for Company Information Center. Nama jurnal International Journal of Artificial Intelligence Research, volume 5 nomor 2 Desember 2021, halaman 132 sampai 137, standar number 2579/7298 dan di tahun terbit 2021. Nah, dalam jurnal ini terdapat 4 penulis: Ulan Staupana, Rene Sapiap, Randi Permana, dan MD atau Islam. Adapun latar belakang dari jurnal ini, dalam artikel ini, perusahaan semakin menghadapi tantangan dalam mengelola volume data yang semakin besar dan beragam. Oleh karena itu, data warehouse menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jurnal ini berusaha menjelaskan tentang perancangan dan implementasi data warehouse dengan metode ETL, Extract, Transform, dan Load untuk perusahaan. Data warehouse dapat membantu perusahaan dan pemilihan dan identifikasi data dari berbagai sumber data yang telah ditentukan. Data yang telah diambil dan dipilih dapat diakses berdasarkan kebutuhan untuk pengambilan keputusan di perusahaan. Data warehouse juga dapat mengubah data yang tidak diperlukan dan mengkonversi data menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, data warehouse dapat melakukan proses penyajian data untuk ditampilkan dalam bentuk laporan bagi perusahaan. Dengan adanya data warehouse, perusahaan dapat membantu dalam merumuskan strategi di masa depan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh.
Adapun tujuan dalam jurnal ini adalah untuk mempermudah perusahaan dalam pemilihan keputusan serta tindakan atas hasil berupa informasi akibat dari pengolahan data yang dilakukan, mempermudah perusahaan dalam melihat pergerakan perusahaan selama beberapa tahun secara keseluruhan dari data yang ada, mempermudah dalam pencarian data yang sudah lama, untuk memonitoring perkembangan perusahaan, untuk meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan berkualitas bagi perusahaan, untuk memprediksi keadaan perusahaan di masa yang akan datang, membantu perusahaan untuk menyusun strategi dalam menghadapi tantangan yang ada di perusahaan. Adapun metode penelitian yang ada dalam jurnal yaitu menggunakan metode ETL, extract, transform, dan load untuk perancangan data warehouse. Metode ETL digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber data yang berbeda dan mengintegrasikan menjadi satu kesatuan dalam data warehouse. 3 tahap proses ETL yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Tahap ekstraksi itu meliputi pengambilan data dari sumber-sumber yang berbeda seperti aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan, file data, dan spreadsheet. Dan untuk tahap transformasi melibatkan pembersihan dan pengubahan data agar sesuai dengan skema data warehouse. Lalu tahap pemuatan atau load melibatkan penyimpanan data yang telah dibuat ke dalam data warehouse. Adapun hasil dari penelitian dalam sebuah jurnal ini yaitu dapat menghasilkan identifikasi masalah, implementasi, dan pengujian perancangan data warehouse untuk perusahaan, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Data warehouse dapat membantu memilih dan mengidentifikasi data dari berbagai sumber data yang ditentukan. Data yang telah diambil dan dipilih dapat diakses berdasarkan kebutuhan pengambilan keputusan di perusahaan. Dalam proses ekstraksi, data perusahaan dapat disimpan ke dalam database untuk penggabungan hasil ekstraksi dari sumber data lain dari perusahaan seperti data ahli, data fasilitas, dan data konsultan perencanaan. Data warehouse dapat mentransformasikan data yang tidak diperlukan dan mengubah data menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan. Data masukan yang diperlukan ke dalam bentuk skema Snowflake yang telah ditentukan sebelumnya dan melakukan pengisian celah duplikasi dalam kesalahan data menggunakan kunci primer yang dibuat sebelumnya. Data warehouse dapat melakukan proses penyajian data load untuk ditampilkan pada aplikasi dalam penyimpanan data warehouse dalam bentuk laporan untuk perusahaan. Lalu yang terakhir, data warehouse dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi di masa depan dalam pengambilan keputusan di mana dari data informasi yang diperoleh. Nah, inilah pendapat sebagai mahasiswa informasi, saya dapat melihat jurnal ini sebagai sumber yang sangat relevan dan bermanfaat dalam mempelajari perancangan dan implementasi data warehouse menggunakan ETL. Jurnal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan teknik yang terlihat dalam membangun data warehouse yang efektif. Salah satu hal yang menarik dalam jurnal ini adalah penjelasan tentang metode ETL. Metode ini sangat penting dalam proses pengambilan, transformasi, dan pemuatan data ke dalam data warehouse. Dengan memahami metode ETL, saya dapat memahami bagaimana data dari berbagai sumber dikumpulkan, diubah, dan dimuat ke dalam data warehouse dengan cara yang efisien dan akurat. Selain itu, jurnal ini juga membahas penggunaan skema Snowflake dengan desain data warehouse. Skema Snowflake memungkinkan pengorganisasian data yang lebih struktur dan efisien, terutama dalam ketika ada hubungan yang kompleks dan entitas yang padat dalam sebuah data. Saya percaya dalam pemahaman tentang skema Snowflake dan
Kedepannya akan membantu dalam merancang struktur data warehouse yang optimal. Jurnal ini juga membahas tentang penggunaan OLAP, Online Analytical Processing, untuk analisis data. OLAP memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis multidimensional terhadap dalam data warehouse yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Saya berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang teknik dan alat yang digunakan dalam OLAP untuk meningkatkan kemampuan analisis data. Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang peran SQL dalam platform data. SQL Server adalah salah satu sistem manajemen basis data yang terpopuler dan memiliki fitur yang sangat banyak dan kuat untuk mendukung operasi data warehouse. Saya berharap dapat juga mempelajari fitur SQL yang dapat digunakan dalam pengelolaan data warehouse. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan yang berharga tentang perencanaan dan implementasi data warehouse menggunakan ETL. Nah, itu udah ini terlampir link dari jurnal yang saya tampilkan di sebelah kanan ini. Cukup sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya Haryo yang akan mempresentasikan jurnal atau paper yang berjudul Lakehouse, A New Generation of Open Platforms that Unify Data Warehousing and Advanced Analytics. Jadi jurnal tempat diterbitkannya ini adalah conference ya, di 11th Annual Conference on Innovative Data System Research atau CIDR 21 Januari 11 sampai 15 2001 online. Yang mana di sini ada juga tertera link di bagian akhir review saya. Ini adalah link di mana kita bisa mendapatkan jurnal tersebut. Terlihat di sini dari Carnegie Mellon University ya, sebuah universitas di Amerika. Penulis dari paper ini adalah Michael Armbrust dari Databricks, kemudian Ali Ghodsi dari UC Berkeley, kemudian Reynolds Sin dari Databricks juga, kemudian Matei Zaharia dari Stanford University. Tahun terbit dari jurnal ini adalah 2021, masih cukup baru, yaitu 2 tahun belakangan. Di sini penulis menekankan latar belakang ya. Di sini ada untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh platform data perusahaan saat ini. Tantangan ini yaitu kompleksitas yang tidak perlu, kualitas keandalan data yang rendah, keterlambatan data, biaya tinggi, dan masalah organisasi dan tim. Nah, kompleksitas yang tidak perlu itu terjadi karena arsitektur data saat ini itu menggunakan pendekatan 2 tingkat, yaitu data lake dan data warehouse. Nah, pendekatan ini menyebabkan perbedaan dalam semantik data, tipe data yang didukung, dan skema penyimpanan data antara data lake dan data warehouse. Nah, selain itu, penggunaan ETL ya, atau ELT yang periodik memuat data ke dalam data warehouse itu bisa menyebabkan keterlambatan data dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kegagalan dan bug. Nah, kualitas dan keandalan data yang rendah juga jadi masalah utama di platform data yang ada saat ini. Implementasi dari data pipeline yang benar itu merupakan hal yang sulit, dan arsitektur 2 tingkat dengan data lake dan data warehouse itu malah menambah kompleksitas dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, data yang tidak mutakhir jadi masalah serius ya, terutama aplikasi bisnis seperti sistem customer support dan rekomendasi ya, mesin rekomendasi. Nah, selain itu biaya yang tinggi juga jadi tantangan ya. Biaya yang tinggi jadi tantangan di platform data saat ini. Jadi para pengguna itu harus bayar biaya untuk ETL yang kontinu ya, karena ETL itu berlangsung terus-menerus. Kemudian biaya penyimpanan ganda untuk data yang disalin ke dalam data warehouse.
Selain itu, data yang dikunci dalam format proprietary oleh data warehouse komersial itu juga meningkatkan biaya migrasi data atau beban kerja ke sistem lain. Nah, tujuan dari ditulisnya paper ini adalah untuk memperkenalkan konsep Lakehouse. Lakehouse ini adalah platform data generasi baru, new generation, yang menggabungkan keuntungan dari data lake dan data warehouse. Jadi kombinasi antara kedua hal ini. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan arsitektur data, kemudian meningkatkan kualitas, keandalan data, dan juga mengurangi biaya, serta memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antar tim. Untuk metode penelitian yang dipakai oleh mereka adalah pendekatan analisis konseptual dan eksplorasi teknis. Nah, pada analisis konseptual ini, penulis itu melakukan tinjauan literatur yang banyak ya, ada sekitar 50 lebih literatur yang dipakai oleh penulis ini tentang arsitektur data saat ini, termasuk data lake dan data warehouse. Jadi mereka juga mempelajari kelemahan dan kelebihan dari kedua pendekatan ini. Nah, di tinjauan literatur ini, penulis juga mengidentifikasikan tantangan yang dihadapi oleh platform data yang ada saat ini. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ada kompleksitas, kualitas, keandalan, keterlambatan, dan biaya yang tinggi. Ya. Kemudian penulis ini mengusulkan konsep Lakehouse sebagai solusi mengatasi tantangan. Ya, menggabungkan keuntungan dari data lake dan data warehouse untuk menyederhanakan arsitektur data, meningkatkan kualitas, dan sebagainya. Setelah analisis konseptual, penulis melakukan eksplorasi teknis juga untuk mengimplementasikan konsep Lakehouse yang mereka tulis. Jadi mereka menggunakan platform data yang ada, terus mengintegrasikan komponen yang diperlukan seperti metadata layer, caching, indexing layer ya. Terus kemudian penulis juga menguji performanya ya dengan menjalankan query dan membandingkan dengan sistem data warehouse yang ada. Nah, selama eksplorasi teknis ini, kemudian penulis menggunakan beberapa sumber daya termasuk dokumentasi teknis, tutorial, dan panduan pengguna dari platform data yang digunakan. Mereka juga lakukan eksperimen pengujian untuk mengukur performa dan efektivitas Lakehouse dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh platform saat ini. Oke, jadi hasilnya seperti apa? Hasil dari jurnal ini menunjukkan kalau konsep Lakehouse itu bisa jadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh platform data perusahaan saat ini. Nah, dari pengujian yang dilakukan, penulis ini menggunakan platform data yang ada dan mengimplementasikan komponen-komponen yang diperlukan untuk Lakehouse seperti metadata layer, caching, ya, dan indexing layer. Nah, dalam pengujian performa, kemudian penulis membandingkan Delta Engine, ya. Delta Engine ini merupakan mesin eksekusi baru untuk Apache Spark dengan 4 data warehouse yang banyak digunakan di cloud. Nah, pengujian dilakukan menggunakan klaster yang setara di AWS, Amazon AWS ya, Azure, dan Google Cloud dengan 960 vCPUs dan penyimpanan SSD lokal. Hasilnya menunjukkan bahwa Delta Engine memberikan performa setara atau bahkan lebih baik dari data warehouse yang ada, namun dengan biaya yang lebih rendah. Nah, kita bisa lihat ya, saya buka jurnalnya nih. Ada pengukuran tentang ini arsitektur, menjelaskan tentang arsitektur first generation, kemudian two tier ya. Kemudian Lakehouse itu seperti ini ya arsitekturnya. Beliau sudah menulis, kemudian ini juga untuk apa namanya? Contoh dari sistem desain Lakehouse. Ada metadata API dan sebagainya. Kemudian di sini adalah grafiknya. Grafik dari penggunaan Delta Engine on demand dan spot. Kemudian di sini ada pakai yang lain, data warehouse yang lain, ada yang pakai AWS, Azure, Google Cloud. Di sini ada komponen biayanya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesan yang sama. Dan di sini terlihat bahwa Delta Engine menggunakan biaya yang lebih rendah ya. Jadi biaya operasionalnya lebih rendah. Kemudian power test duration juga lebih rendah di sini.
Ini menunjukkan Delta Engine lebih baik daripada sistem-sistem yang lain ya. Berikutnya, selain itu penulis juga menyoroti beberapa arah pengembangan dan desain alternatif yang bisa dieksplorasi dalam konteks Lakehouse. Nah, salah satunya adalah pengembangan format penyimpanan data lake yang baru dan lebih cocok untuk Lakehouse. Nah, format ini bisa memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk optimasi tata letak data atau pembuatan indeks. Nah, selain itu, strategi caching, struktur data tambahan, dan strategi tata letak data juga bisa dieksplorasi lebih lanjut untuk meningkatkan performa Lakehouse. Ya, ini juga Lakehouse bisa mengurangi kompleksitas arsitektur data, meningkatkan kualitas keandalan data, dan mengurangi biaya. Ya, dengan menggunakan Lakehouse, pengguna bisa mengakses data mentah dan data turunan dalam satu lingkungan yang sama, nggak perlu melakukan ETL yang terpisah. Nah, selain itu, Lakehouse juga memungkinkan penggunaan data yang lebih mutakhir, ya, yang sangat penting dalam aplikasi bisnis seperti customer support dan mesin rekomendasi. Ya. Jadi penggunaan dalam bidang-bidang yang seperti sekarang menggunakan artificial intelligence, machine learning itu bisa lebih efisien dan efektif ya, biaya lebih rendah dan sebagainya. Oke, pendapat saya tentang jurnal ini. Jadi jurnal ini memberikan kontribusi ya dalam bidang arsitektur data. Dia memperkenalkan konsep Lakehouse ini adalah suatu hal yang belum pernah saya pelajari. Ini sebagai solusi untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh platform data perusahaan saat ini. Ya, dia di sini pakai konseptual, juga ada eksplorasi teknik untuk menguji dan mengimplementasikan konsep Lakehouse ini. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lakehouse ini bisa jadi alternatif yang efektif untuk menggabungkan keuntungan dari data lake dan data warehouse. Di uji performa juga Delta Engine yang merupakan mesin eksekusi baru untuk Apache Spark itu memberikan performa yang setara, bahkan lebih baik daripada data warehouse yang ada. Tapi dengan biaya yang lebih rendah ya, sudah saya tunjukkan tadi. Selain itu, Lakehouse juga mengurangi kompleksitas arsitektur data, meningkatkan kualitas dan keandalan data, mengurangi biaya. Selain itu juga dia menyoroti arah pengembangan dan desain alternatif yang bisa dieksplorasi dalam konteks Lakehouse. Jadi misalnya pengembangan format penyimpanan data lake yang baru, ya, strategi caching, struktur data tambahan, strategi tata letak data. Jadi ini menunjukkan masih ada ruang untuk penelitian lebih lanjut dalam mengoptimalkan performa dan efektivitas Lakehouse. Nah, pendekatan Lakehouse dalam jurnal ini juga punya implikasi yang penting ya, menurut saya dalam bidang data management. Jadi konsep Lakehouse ini memungkinkan pengguna untuk mengakses data, data mentah dan data turunannya itu dalam satu environment yang sama tanpa perlu melakukan ETL yang terpisah. Nah, selain itu juga Lakehouse juga bisa memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antar tim karena semua dataset itu bisa diakses secara langsung dari objek store tanpa harus menggunakan resource komputasi yang sama. Ya, baik, sekian presentasi dari review jurnal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Devina. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai sistem informasi dan telematika yang membahas mengenai perancangan data warehouse harga pangan di wilayah Perumda Pasar Jaya. Untuk volumenya, volume 12 nomor 1 dan terbit pada tahun 2021. Penulisnya sendiri yaitu Khairunisa, Dedi Sugiarto, dan Teddy Siswanto. Untuk latar belakang pendahuluan, kepentingan informasi harga pangan untuk kebutuhan masyarakat dan stabilitas ekonomi, harga pangan memiliki peran strategis dalam program pembangunan nasional dan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat serta stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan.
Nah, data warehouse ini menjadi solusi yang efektif untuk mengelola dan menganalisis informasi harga pangan. Data warehouse merupakan suatu sistem yang dirancang khusus untuk menyimpan, mengintegrasikan, dan menganalisis data dari berbagai sumber yang berbeda. Nah, pada jurnal ini, penulis ini merancang data warehouse untuk harga pangan di wilayah perusahaan umum daerah Pasar Jaya. Tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan terintegrasi mengenai harga pangan, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan harga pangan. Nah, dengan adanya data warehouse harga pangan, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal integrasi data, kemampuan sistem bisnis intelligence untuk membaca data, dan kemudahan dalam mengakses informasi harga pangan untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan penelitian ini yaitu ialah membuat suatu sistem pengolahan data harga pangan melalui proses perancangan data warehouse, sehingga digunakan sebagai salah satu komponen pengambilan keputusan di Perumda Pasar Jaya. Data yang dipakai ialah data komoditas bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, daging sapi khas, dan daging sapi murni. Pengembangan rancangan data warehouse ini menggunakan metode Kimball. Nah, data warehouse yang dibuat melalui tahapan cleansing data, penggabungan data tahun 2018 hingga 2020, pengkategorian data, dan extract transformation, loading ETL, dengan menggunakan Pentaho Data Integration PDI sehingga dapat digunakan database OLAP. Untuk metode penelitian, metode pengumpulan data merupakan data mentah atau dikenal dengan data primer hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik dari suatu elemen yang dikumpulkan dari suatu sumber yang akan diolah menjadi suatu database OLAP. Dengan menggunakan Spoon Pentaho Data Integration untuk toolsnya, perancangan database OLAP cleansing, dan penggabungan data dengan tools Pentaho Data Integration atau PDI ETL untuk pembuatan database OLAP. Hasilnya yaitu perancangan database OLAP. Perancangan database OLAP terlebih dahulu membuat struktur dari tabel fakta dan struktur dari tabel dimensi pada database disertai atribut tipe data dan relasi antar tabel. Metode dimensional untuk tabel dimensi yang dipakai ialah star schema. Model tersebut dipilih karena cocok dengan data yang dimiliki. Tabel dimensi dan tabel fakta yang dirancang antara lain tabel dimensi komoditi, tabel dimensi waktu, tabel dimensi pasar, tabel fakta harga pangan. Tabel dimensi dan tabel fakta, pemodelan database multidimensi terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi dan saling berelasi. Skema sistem online analytical processing OLAP merupakan dasar untuk melakukan data warehousing. Skema yang digunakan yaitu star schema. Star schema dipilih karena dalam pembuatan data warehouse ini memiliki satu tabel fakta dan 3 tabel dimensi, sehingga dari susunan tabel yang dibuat membentuk bintang. Tabel dimensi berisi informasi yang bersifat kualitatif, sedangkan tabel fakta bersifat numerik atau dalam bentuk angka. Nah, untuk pendapatnya itu desain data warehouse untuk harga makanan di wilayah Perumda Pasar Jaya sangat relevan dan penting dalam mendukung stabilitas harga pangan. Metode yang digunakan seperti Kimball dan Pentaho Data Integration merupakan pendekatan yang baik untuk membangun gudang data yang efektif dan efisien. Penggunaan OLAP dan ETL juga sangat bermanfaat dalam mengelola dan menganalisis data harga pangan. Artikel ini memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya keamanan pangan dalam pembangunan nasional dan bagaimana teknologi seperti gudang data dapat membantu dalam mengelola dan menganalisis data harga makanan. Berikut untuk link jurnalnya. Sekian. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah saya akan mereview jurnal tentang
pengembangan data warehouse dan online analytical processing OLAP untuk data artikel pada Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Komputer JTIK. Nama jurnal adalah Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Edukasi Sistem Informasi Universitas Brawijaya volume 1 tahun 2020. Adapun penulisnya adalah Bella Krisanda, Esterita, Isa Arwani, serta Dianeka Ratnawati. Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Adapun latar belakang adalah latar belakang pembuatan jurnal ini didukung oleh sejumlah referensi terkait dengan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan topik dan pembahasan yang relevan. Penelitian ini mengacu pada 3 referensi jurnal ilmiah yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian ini. Referensi pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Lisangan dan Saptadi pada tahun 2010 dengan judul Perancangan Data Warehouse pada PT Gramedia Asri Media Makassar. Pada penelitian tersebut, penulis merancang sebuah data warehouse berdasarkan hasil analisis katalog stok buku, wawancara, dan kuesioner. Peneliti menggunakan pendekatan top-down, metode gimbal, serta pemodelan STAR skema dalam merancang data warehouse. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik online analytical processing OLAP untuk menghasilkan informasi yang dapat dimengerti secara umum. Referensi yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Susilowati pada tahun 2014. Penelitian ini juga membahas tentang OLAP dan menjelaskan bahwa OLAP adalah jenis perangkat lunak yang memungkinkan analis eksekutif dan manajer untuk mendapatkan manfaat dari data secara interaktif, cepat, dan konsisten. OLAP juga memberikan beragam peluang dalam pandangan terhadap informasi yang diubah dari data mentah menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh pengguna. Referensi ketiga adalah buku Data Warehousing Fundamentals, A Comprehensive Guide for IT Professional yang ditulis oleh Ponia pada tahun 2001. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip dasar dalam pembuatan data warehouse. Adapun tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mengembangkan data warehouse dan OLAP guna menganalisis data artikel pada JTIK, Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. JTIK merupakan salah satu jurnal nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang. Tujuan utama JTIK adalah menjadi jurnal nasional terbaik dan menjadi rujukan utama bagi peneliti di bidang teknologi informasi dan ilmu komputer. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengelolaan data yang efektif dan analisis data yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembuatan data warehouse dan penggunaan OLAP menjadi penting dalam penelitian ini. Data warehouse yang dikembangkan akan digunakan untuk menganalisis perkembangan jumlah artikel tiap tahun, perkembangan jumlah penulis tiap tahun, dan penyebaran penulis. Dengan adanya data warehouse, pihak JTIK dapat melihat secara visual dan mudah dipahami mengenai perkembangan jumlah artikel dan penulis dari waktu ke waktu. Hal ini akan membantu dan mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan jurnal dan peningkatan kualitasnya. Selain itu, penggunaan OLAP akan memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data secara interaktif, cepat, dan konsisten. OLAP akan memberikan beragam peluang dalam melihat informasi yang diubah dari data mentah menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh pengguna. Dengan menggunakan OLAP, pihak JTIK dapat melihat tren dan pola dari data artikel yang ada serta melakukan analisis yang lebih mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan pengembangan data warehouse dan penggunaan OLAP, diharapkan jurnal JTIK dapat lebih efektif dan dalam pengelolaan data dan menghasilkan informasi yang relevan. Hal ini akan membantu JTIK dalam mencapai tujuan sebagai jurnal nasional terbaik dan menjadikan rujukan utama bagi peneliti di bidang teknologi informasi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah studi pustaka, di mana penulis melakukan pencarian dan pengumpulan referensi yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang teori yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengelola JTIK dan studi dokumen wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari
pihak terkait mengenai kebutuhan dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data-data yang relevan yang telah ada sebelumnya. Analisis kebutuhan merupakan tahap selanjutnya dalam metode penelitian ini. Tahap ini terdiri dari 4 proses, yaitu analisis kebutuhan pengguna, analisis sumber data, pendefinisian kebutuhan, dan pembuatan informasi PGIG. Analisis kebutuhan pengguna didasarkan pada hasil wawancara dengan pihak terkait, seperti laporan pengguna, jumlah artikel, dan jumlah penulis. Analisis sumber data dilakukan untuk menentukan format dan jenis data yang akan digunakan. Dalam hal ini, pengguna format separated value atau CSV. Selanjutnya dilakukan pendefinisian kebutuhan dengan memilih fakta yang dihasilkan dari analisis kebutuhan pengguna dan hasil analisis sumber data. Fakta yang dihasilkan adalah fakta artikel dan fakta penulis yang didukung oleh dimensi seperti status artikel, waktu, dan afiliasi penulis. Setelah tahap analisis kebutuhan dilakukan pengembangan data warehouse dan OLAP. Data warehouse dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan menggunakan pendekatan top-down serta metode Kimball. Selain itu, teknik OLAP juga digunakan untuk menghasilkan informasi yang dapat dimengerti secara umum oleh pengguna. Tahap pengujian dalam metode penelitian pembuatan jurnal ini terdiri dari 2 jenis pengujian, yaitu pengujian validasi kebutuhan dan pengujian informasi ETL. Pengujian validasi kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa data warehouse yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Pengujian ini dilakukan untuk melakukan pencocokan skema data warehouse dengan kebutuhan pengguna yang telah direncanakan. Hasil dari pengujian validasi kebutuhan menunjukkan bahwa data warehouse yang dibuat telah mencukupi kebutuhan yang telah direncanakan. Pengujian performansi ETL dilakukan untuk mengukur kecepatan eksekusi proses ETL. Extract, transform, load. Dalam memuat data ke dalam data warehouse, pengujian ini dilakukan untuk melihat elapsed time yang didapat setelah proses eksekusi ETL sukses dilakukan. Hasil dari pengujian informasi ETL menunjukkan waktu eksekusi yang dibutuhkan untuk masing-masing tabel fakta, serta waktu rata-rata dari eksekusi proses ETL. Dalam hasil dalam pengujian performansi ETL, waktu eksekusi yang dihasilkan harus sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Jika waktu eksekusi melebihi batasan waktu yang ditentukan, maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pada proses ETL untuk meningkatkan performansi. Pengujian validasi kebutuhan dan performansi ETL merupakan tahap penting dalam metode penelitian ini. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data warehouse yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki performansi yang baik dalam memuat data di dalam data warehouse. Dengan melakukan pengujian yang komprehensif, peneliti dapat memastikan bahwa data warehouse yang dibuat dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan dalam analisis data. Adapun pendapat saya sebagai seorang mahasiswa sistem informasi, saya melihat jurnal tersebut sebagai sumber informasi yang sangat relevan dan bermanfaat. Penelitian ini membahas pengembangan data warehouse dan OLAP yang merupakan topik yang penting dalam bidang teknologi informasi atau TI, terutama dalam pengelolaan dan analisis data. Jurnal ini memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil dalam pengembangan data warehouse dan OLAP, mulai dari analisis kebutuhan pengguna, definisi kebutuhan, pembuatan paket informasi, desain arsitektur, pemodelan data dimensional, desain proses ETL, implementasi, pengujian, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Hal ini memberikan panduan yang berguna bagi mahasiswa sistem informasi yang tertarik untuk mempelajari dan mengembangkan sistem data warehouse dan OLAP. Selain itu, jurnal ini juga membahas pentingnya pengujian dan validasi dalam memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna dan memiliki performa yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada kualitas dan keandalan sistem yang dikembangkan. Sebagai mahasiswa sistem informasi, jurnal ini dapat menjadikan referensi yang berharga dalam memahami konsep dan langkah-langkah yang terlibat dalam pengembangan data warehouse dan OLAP.
Jurnal ini juga dapat memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ini, seperti mengimplementasikan sistem serupa untuk organisasi atau institusi lain, atau menggali lebih dalam tentang teknologi dan alat yang dapat digunakan dalam analisis data. Adapun link jurnal tertera di bawah ini. Cukup sekian dan terima kasih.